Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, gimana semua kabarnya? Ibu harapkan semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagaimana? Tadi sudah lihat kan video sebelumnya? Adik-adik, Ibu harap sudah mengidentifikasi video yang sudah Ibu tampilkan tadi dan bisa menyimpulkan apa yang penting dalam video tersebut. Oke, nah adik-adik, hari ini kita belajar tentang keseimbangan alam, salah satu bagian dari ekosistem. Nah, apa saja dan tujuan dari belajar itu serta manfaatnya apa? Kita simak sebagai berikut. Kenapa kita harus belajar tentang keseimbangan alam, keseimbangan lingkungan? Apa manfaatnya? Ya karena keseimbangan alam dan keseimbangan lingkungan itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, adik-adik. Pastinya adik-adik sudah lihat di TV, di media sosial. Di awal tahun ini kita banyak mengalami bencana alam, baik itu tanah longsor, gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan. Semua itu akibat apa? Ketidakseimbangan alam. Nah, penyebabnya apa? Tidak jauh-jauh. Yang menyebabkan tetap adalah manusia juga. Nah, kenapa Ibu katakan manusia juga? Karena sudah disampaikan di surat Ar-Rum bahwasanya kerusakan di langit, di darat, dan di udara itu penyebabnya adalah manusia. Artinya apa? Berarti kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menjaganya. Kalau kita menjaganya dengan baik, apa yang sudah Allah berikan, tentunya akan ada yang namanya keseimbangan. Ketidakseimbangan alam adalah efek dari perbuatan manusia dengan membakar hutan. Kemudian hutan dialihfungsikan menjadi lahan sawit yang akhirnya apa? Tidak bisa menyerap air dengan baik, dan itu bisa mengakibatkan banjir seperti yang kita sudah lihat. Banjir besar seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Banjir bandang di Bogor disebabkan karena pembangunan villa yang semakin banyak. Kemudian banjir yang disebabkan oleh proses pembuangan sampah yang sembarangan. Hewan-hewan yang sudah berpindah berlarian ke pemukiman itu adalah salah satu akibat dari perbuatan manusia yang merambah hutan, adik-adik. Oleh karenanya, adik-adik sebagai generasi penerus bangsa wajib menyayangi lingkungan sekitar kita. Ya, dengan cara apa? Tidak kembali melakukan hal-hal seperti itu dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena tetap nanti yang akan kena efeknya adalah kita juga, adik-adik ya. Lambat laun kita akan merasakan akibatnya. Oleh karena itu sangat penting kita belajar tentang keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari ekosistem, adik-adik ya. Nah, Ibu harapkan adik-adik juga dari belajar ini bisa melihat beberapa gambar dan video yang sudah ditayangkan tadi, bisa mengidentifikasi kenapa kita harus belajar ini, begitu ya. Adik-adik, tentunya setelah adik-adik menyimak video tadi, adik-adik tahu apa saja yang dapat mengganggu keseimbangan alam di sekitar kita dan apa saja yang harus adik-adik lakukan di rumah. Nah, untuk lebih jelas dan Ibu ingin mengetahui sejauh mana kemampuan adik-adik dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, tentunya Ibu akan memberikan tes, memberikan tugas. Tugasnya apa? Jadi adik-adik, Ibu minta agar menyediakan 2 gelas air. Yang pertama,
berisi air putih jernih dan air bersih tentunya. Kemudian di gelas yang kedua adalah air kotor, yaitu air limbah atau air dari got yang sudah terkontaminasi oleh bekas-bekas sampah. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah adik-adik mencampur ya gelas air yang bersih pertama dengan ikan, ya ikannya ditaruh di gelas yang bersih. Kemudian ikan yang kedua adik-adik taruh di gelas yang kotor. Langkah berikutnya adalah adik-adik sejam atau sampai 2 jam adik-adik lihat efek yang terjadi pada kedua ikan tersebut. Nah, hasilnya, hasil identifikasi, hasil pengamatan adik-adik dibuat dalam sebuah laporan. Kemudian nanti adik-adik kirim hasil laporan itu di Google Classroom. Nah, waktunya terakhir pengiriman adalah jam 6 sore. Itu untuk tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah apa kesimpulan yang adik-adik bisa simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini terkait video yang sudah Ibu tampilkan tadi, dan apa yang harus adik-adik lakukan sebagai generasi penerus bangsa. Oke, terima kasih. Ibu sampaikan adik-adik sudah mau hari ini belajar bersama Ibu. Semoga adik-adik di rumah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang berguna dan tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.